Saya mau menjaga diri saya dan menjaga akal saya. Saya lihat selama ini saya selalu membiarkan jemaat awam itu men-trigger ya, men-trigger saya untuk merendahkan diri saya sendiri. Ini sama seperti Imam Syafi'i melarang saya berhadapan dengan orang-orang yang, mohon maaf ya, kotor gitu ya. Oke, silahkan yang non Muslim siapa lagi di sini yang ingin bertanya? Non Muslim silahkan bertanya. Kalau jemaat awam, kalau memiliki ilmu seperti pendeta tadi boleh. Silakan diskusi sama saya. Sanchez, Amartolos naikkan Kak Rosi. Amartolos, kalau kamu mengganggu jalan diskusi kita, kami turunkan ya, karena kami tidak mau buang-buang waktu dengan orang yang hanya ingin mengganggu jalan diskusi ya. Syaratnya Sanchez sama Amartolos naikkan Kak Rosi. Kak Rosi jadikan saya moderator biar saya bisa jawab. Emang yang siapa ini yang mau ya? Ini di antara Sanchez dan Amartolos yang punya kapasitas untuk menjelaskan siapa? Menjelaskan apa? Kristen. Untuk apa? Berarti kamu nggak mau turunkan, Kak? Enggak, jangan dulu turunkan. Tujuannya untuk apa? Tujuan diskusi biar menemukan masakan yang enak. Tujuan diskusi biar bisa menemukan senjata apa yang akan bisa digunakan untuk menyerang alien di Pulau Wakanda ya. Itu tujuan diskusi ya. Makasih. Ya Sanchez, Muslim non Muslim? Saya Katolik. Pak Sanchez itu Katolik, mau berdiskusi dengan saya atau mau bertanya aja tentang Islam? Saya mau bertanya aja. Oke, silakan. Pak Sanchez sebentar ya Pak. Oke, saya sampaikan sekali lagi ya. Sekali lagi saya sampaikan ya. Tidak ada hak kalian bertanya tujuan saya apa. Karena kalian bukan orang yang punya otoritas terhadap diri saya. Mau tujuan saya biar bisa nari balet kayak diskusi. Mau tujuan saya merusak peradaban kayak, merubah peradaban kayak, menciptakan bumi baru kayak. Nggak ada urusannya dengan kau. Kau siapa Amartolos? Kalau kau Pak Jokowi naik ke sini, Ibu Rivo, apa tujuan Anda diskusi begini? Oh, akan saya jawab. Atau Pak Prabowo naik ke sini sebagai presiden, Ibu Rivo, apa tujuannya? Saya jawab. Ada dosen dari STT, apa tujuan Anda diskusi? Saya jawab. Karena dia adalah orang yang saya harus berikan alasan kenapa diskusi ada. Nah, kau Amartolos siapa? Kenapa aku punya kewajiban menjelaskan kepada kau motivasi kehidupanku? Apa? Kau siapa? Tunggu. Kau siapa? Terkenal nggak kau? Terkenal nggak kau sebagai seorang akademisi? Kalau Pak Bambang Nusena naik ke sini, Ibu Riva, apa tujuan Anda diskusi? Aku kan jawab, Pak Bambang, tujuan saya ingin belajar. Baru. Lah kau? Kami tidak kenal, narasumber bukan. Jangan-jangan kau orang yang sedang dipasung, jangan-jangan kau punya HP, jangan-jangan kau sedang dipasung kakimu sebelah, tapi kau pegang HP. Apa alasanku untuk bicara dengan kau, menjelaskan banyak hal kepadamu? Siapa kau? Intel dari Sumut, penyidik kau. Di sini tempat orang membicarakan lintas iman. Yang mau, kalau nggak mau kau ngapain naik? Nah, Sanchez silakan bertanya saja. Ini bertanya tentang temanya apa ya Kakak? Maaf sebelumnya. Ya, tentang keselamatan dalam Islam dan Kristen. Kalau saya, ya, kenapa saya membawa tema ini? Saya bingung Pak Sanchez. Kenapa pede sekali orang Kristen mengaku-ngaku udah masuk surga, bahkan mengaku-ngaku pasti masuk surga gitu. Padahal banyak ayat yang saya baca dalam Bible, Yesus itu tidak menjamin orang Kristen masuk surga. Yang dijamin Yesus masuk surga itu adalah orang-orang yang mengikuti perintah Bapaknya, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, yang diperkenalkan dia. Nah, ayatnya mana? Ayatnya tuh dalam kitab Lukas pasal 13 nomor 23 sampai 25. Dan ada orang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Di sini Yesus mengatakan, udah berusaha aja belum tentu masuk surga, kok kalian yang hanya mengaku-ngaku pengikut Yesus kok bisa-bisanya mengklaim diri kalian masuk surga? Nah, itu satu. Yang kedua, Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapa mana yang kalian ikuti sehingga kalian berhak masuk surga?
Pernah nggak Bapak mengatakan sembahlah Yesus maka kalian masuk surga? Itu yang saya menjadi pertanyaan Pak Sanchez. Nah, jadi saya ingin mengangkat tema ini. Silakan. Anda mau diskusi dua arah sama saya pakai dalil. Kalau tidak, Anda bertanya saja konsep keselamatan dalam Islam. Terima kasih Pak. Silakan Pak Sanchez. Pak Sanchez, halo. Pak Sanchez. Pak Sanchez silakan. Pak dibuka mic-nya Pak. Pak dibuka mic-nya. Yang orang Kristen yang bisa menjawab aja ya, yang mau diskusi. Kalau enggak apa-apa. Kami enggak. Saya tidak pernah membutuhkan umat Kristen awam untuk menjelaskan, karena saya khawatir rata-rata orang Kristen awam kalau menjelaskan itu justru menghina agama Kristen. Ya, banyak yang sok-sokan mentafsir ternyata enggak gitu ya, mempermalukan agama Kristen. Nah, saya mau yang betul-betul menguasai kitab sucinya aja ya. Ya, boleh menguasai doktrin, boleh menguasai kitab suci, nggak apa-apa, kita diskusikan. Oke. Ini Soe ini Muslim ya? Soesmanto ini Muslim ya? Suesmanto. Hamartolos, kau kalau menguasai Bible naik ke atas dengan catatan bukan kau ya. Kalau kau ingin tahu tujuanku diskusi, Anto, Hamartolos, pertama, kalau kau memang diskusi sama aku mau tanya dulu, apa kredibilitasmu ya? Silakan naikkan si Hamartolos. Saya mau tanya, kau jelaskan kredibilitasmu dulu. Kalau aku jelas, aku seorang mahasiswi komunikasi penyiaran Islam, yang mana ini menjadi hakku sebagai warga negara Indonesia untuk berdiskusi tentang apa materi kuliahku. Dan aku memiliki salah satu mata kuliahku Kristologi, dan aku dibolehkan kok. Itu aku dijaga oleh hukum. Nah sekarang aku tanya, apa kredibilitasmu sehingga layak diskusi sama aku? Kau siapa? Pendeta? Oh gitu. Jadi Islam itu milih-milih diskusi sama orang. Oh iya. Oh, kalau diskusi itu harus setara dulu, minimal ya sama lah sama saya ilmunya. Kalau di bawah belajar aja. Oh gitu. Anda itu ilmunya udah sebatas mana sih? Lebih dari pengetahuanmu pastilah itu. Oh gitu. Sekolah di mana kamu? Di UMU kuliahnya. Terus kau siapa? Nanya-nanya aku. Kau kuliah di mana? Enggak. Kau kuliah di mana? Saya hanya lulusan. Ya udah turun kau. Kau pikir aku pula menjawab, entah apalah bodohnya aku menjawab pertanyaan kau siapa pula? Siapa kau nanya-nanya intel kau? Ih, mana surat keintelan kau? Aku adalah intel dari Sumut, ingin tanya-tanya Uni di Komal, penyidik. Kau siapa? Ih, siapa kau? Orang itu siapa sih? Penting banget kayaknya orang itu. Mungkin kau merasa penting kali ya. Hamartolos itu berasal dari bahasa Yunani, artinya pendosa. Oh, kau pendosa, banyak cerita. Jadi kau. Dia adalah seorang pendosa dia. Nggak usah banyak cerita sama aku kalau masalah. Kalau kau hanya jemaat awam, nggak usah belajar aja. Ih, kenal juga enggak. Punya kredibilitas juga kagak. Tiba-tiba naik koma nanya-nanya aku, siapakah kamu? Hah? Siapakah kamu? Lucu kamu ya, lucu banget. Pengen kucubit ginjalmu pakai tang, ya? Nanya-nanya, siapa lo? Emang kau penting? Kamu buat peradaban. Kecuali kau pendeta, aku jawab semua pertanyaanmu. Bahkan kau tanya mata kuliah apa saja yang sudah kau pelajari, ya, bisa aku jawab nanti. Kau bukan siapa-siapa aku. Nanya pula. Oke, lanjut. Halo Pak Bintang. Bintang Timur. Mau diskusi sama saya nggak? Emang siapa kau? Hamartolos, tunggu dulu. Mau diskusi sama saya nggak? Kau siapa? Penting gitu diskusi sama kau. Aku aja ya. Sekelas pendeta kau aja pun aku pilih-pilih. Ku tengok kalau pendeta yang udah bengak-bengaan, udah lama diskusi sama aku nggak berubah-ubah, otaknya nggak mau aku. Kau pula siapa kau, Hamartolos? Udah kau diskusi aja sama tembok. Ya Bintang Timur. Kayak penting kali. Bintang Timur. Halo Bintang Timur. Halo Bintang Timur. Duh, ini buang-buang waktu mulu nih. Garage. Halo Garage. Garasi.
Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Oh, Kris Islam. Enggak, saya tadi mau ngetik, tapi kebanyakan ini kan. Menyampaikan aja yang tanya tadi itu sebetulnya gembel itu. Tanya. Nah, jadi nggak level sama Nggak, omong. lucu banget. Dia bukan siapa-siapa nanya-nanya apa motivasi apa, emang siapa. Oke Bang Raga, di situ ada suara ya, kita turunkan. Oke nih. Sorry. Ya oke, saya mau menjelaskan materi ya. Kenapa saya angkat tentang keselamatan ini? Saya bingung kenapa Yesus dikatakan selamat. Di dunia dia tidak selamat. Kemudian ketika dia dikatakan di surga, emang siapa yang bisa memvalidasi dia betul-betul di surga? Emang ada yang bisa melihat surga dari bumi? Ya, memang bisa penulis Bible itu melihat surga. Yang ketiga, bisakah Yesus itu dikatakan juru selamat? Apakah Yesus bisa mengeluarkan umatnya, pengikutnya yang masuk neraka? Bisa nggak mengeluarkan dari neraka? Kalau nggak bisa, jangan ngaku-ngaku juru selamat lah. Lebih hebat Nabi saya lah. Nabi saya bisa mengeluarkan orang umatnya yang sudah masuk neraka dan dipindahkan ke surga. Itu baru juru selamat tuh. Yang menyelamatkan itu orang yang menyelamatkan, mengeluarkan orang dari kesesakan. Nabi saya. Di dunia, Nabi saya mengeluarkan orang dari zaman kegelapan, contoh peradaban Islam. Mencerahkan peradaban Eropa yang gelap gara-gara di bawah gereja. Di dunia aja adalah menjadi asbab selamat tuh. Damai. Ya, itu Yerusalem dipimpin sama khalifah, langsung damai, totally damai, hampir sekitar 400-an tahun. Nah, nanti di akhirat pun Nabi saya menyelamatkan orang umatnya dari neraka. Sekarang saya tanya, Yesus bisa nggak kayak gitu sebagai Tuhan? Bisa nggak dia mengeluarkan manusia dari neraka? Coba tunjuk ayatnya. Gitu ya. Itu ini banyak cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Muslim non Muslim Sen? Mau tanya Uni. Muslim atau non Muslim Sen? Muslim, Kak. Nah, mau bertanya tentang apa, Sen? Kamu Muslim mau nanya saya, nanya apa? Biasanya kan orang Kristen itu yang ditanyakan kan gimana cara membuktikan kalau Allah itu Tuhan gitu kan. Itu cara jawabnya gimana, Uni? Buktikan pembawa Al-Qur'annya benar, buktikan Al-Qur'annya benar. Itu caranya menjawabnya. Dah ya. Terima kasih. Sama-sama. Dah, gitu doang. Asik. Singkat banget. Itulah bukti kalau di Islam itu nggak ada penjelasan melayang-layang di atas air kayak roh Tuhan. Singkat padat jelas gitu kan. Kau mengaku berpendidikan, Hamartolos. Ditanya kau kuliah apa, kredibilitasmu apa aja, kau nggak bisa jawab. Banyak pula. Kau ingin pansos di sini. Kau hanya ingin naik ke sini ya. Kau ingin bicara. Kalau kau memang betul-betul seorang akademisi, coba kau buka camp. Buka camp. Nah, ku naikkan kau sekali lagi. Ku naikkan kau sekali lagi. Kalau memang berpendidikan. Kalau ku naikkan sekali lagi, kalau bisa buka camp, kau dapat tempat. Ini terakhir ya, teman-teman. Ini terakhir kali Hamartolos ya. Nggak bisa open cam dia nih. Pengikut Oh, nggak bisa, ya udah nggak usah. Dia followingnya 36. Berarti ini dia cuma kita pengen dapat follower ngikutin jejak digital aja. Sebelumnya Alfi udah pernah jumpa juga sama dia di Komal gitu kan. Alfi membawakan hujah tentang silsilah di Lukas pasal 3. Dia malah nyerang ke cara berpikir. Gitu. Udah membias berarti tema orang ini dan memang lari nggak konteks. Nggak ngerti. Dia nggak ngerti alur diskusi dia. Berarti mungkin orang yang dipasung tapi pakai HP mungkin. Lagi dipasung dia kayaknya tuh. Tipe-tipe orang yang kebanyakan minum Coca-Cola nih, kepalanya gas semua, begah kepalanya. Iya, begah kepalanya mungkin. Nggak usah lah dinaikin. Orang lagi gitu tuh buang-buang waktu. Saya lagi nggak berminat untuk membuang-buang air ludah gitu. Saya mau betul-betul dapat. Saya tuh pengen dapat ilmu gitu, pengen dapat pengetahuan. Yesus ini kenapa dibilang? Kemarin saya tanya, kenapa Kristen itu dikatakan agama kasih? Nggak ada yang bisa jawab. Sekarang saya mau tanya, kenapa Kristen itu mengaku agama keselamatan gitu loh? Ya, if you Muslim non Muslim, if you don't know, Muslim. ya ada yang mau disampaikan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak turun ya. Oke, saya jelasin ya. Nah, kalau kita umat Islam bisa menjelaskan, tidak perlu panjang kali lebar. Ini murah Muslim non Muslim? Muslim, Pak. Oke.
Silakan, ada yang mau disampaikan, Pak. Ada yang mau disampaikan nggak, Bang Murah? Gak ada. Ya udah, Bapak turun ya. Udah. Oke. Kita menunggu orang non-muslim aja ya, Pak. Kita tunggu orang non-muslim untuk menjelaskan, karena saya seorang pelajar. Nah, setelah saya pelajari agama saya sendiri, saya mendapatkan jaminan keselamatan surga itu jelas. Pertama dari Allah. Bentar ya, nih. Bentar dulu, saya telepon dulu bentar nih. Bentar dulu. Bentar, Afi lanjut dulu, Fi. Oh, ini belum disiarkan ya. Halo Pak Apodi dan Pak Kenzo, selamat siang. Halo. Shalom. Ya. Ini Apodi, mohon maaf. Alfi, aku jadikan moderator ya. Iya, boleh. Bentar Pak Kenzo ya. Halo Pak Apodi, mohon maaf, Alfi nggak salah dengar. Ini wanita atau pria? Biar nggak salah manggil. Kak. Oh iya, Kak Apodi ya. Ya baik. Yuk. Ya. Kak Apodi dari kekristenan. Kristen. Oke, baik. Bentar Kak ya, saya sapa dulu Pak Kenzo. Pak Kenzo. Iya, Muslim non Muslim Pak? saya Muslim. Oke, baik Bapakku, ada yang ingin disampaikan sebelum hostnya menurunkan Pak? Karena kita udah cukup narasumber di atas Pak. Oh, kalau Muslim nggak bisa naik ya? Bukannya Muslim nggak bisa naik, boleh. Tapi Anda adalah seorang yang bisa menjelaskan kepada orang Kristen pertanyaan mereka dan bisa berbagi ilmu pengetahuan Islam di sini. Kalau orang Islam mau belajar, kan kita disuruh kalau belajar itu ke tempat yang jelas, seperti kampus, pondok pesantren, ulama, bukan di komal-komal diskusi. Di komal diskusi ini, apa yang sudah dipelajari di luar dijadikan bahan omongan di sini. Begitu ya, Kenzo? Maksudnya begini, kami nggak melarang juga umat Muslim untuk di atas, tapi harus siap Pak menjadi narasumber. Gimana Pak Kenzo? Jadi kalau ditanya ke Pak Kenzo-nya harus. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu saja. Oke, baik Pak. Kita sediakan ruang dulu Pak ya. Soalnya di sini ada Kak Apodi juga, tampaknya ingin berdiskusi atau bertanya kepada pihak Muslim Pak. Ya, silakan. Kak Apodi, kalau Anda adalah seorang skolar, pembelajar teologi, pembelajar kekristenan, jemaat yang memiliki ilmu pengetahuan terkait satu tema diskusikah, atau Anda adalah seorang penginjil, evangelis, pendeta, atau orang yang berilmu lah, kita diskusi dua arah. Tapi kalau Anda jemaat awam, mending nanya Islam aja ke saya. Silakan Kak Apodi. Saya jemaat biasa, cuman kalau suaranya kurang kencang ya Bu. Keraskan dulu Bu suaranya saya biar jemaat biasa. Oke, salam kenal Bu biasa. Apodi. Siap. Ya. Silakan Bu Apodi mau bertanya ke saya tentang agama Islam ya. Boleh bertanya tentang Kristen juga. Saya juga punya pengetahuan tentang kekristenan karena saya hampir 6 tahun lebih diskusi dengan banyak orang-orang di Kristen dan juga mempelajari secara autodidak. Silakan. Itu temanya itu, adakah keselamatan di Kristen? Ya, artinya konsep keselamatan. Iya. Ya, seperti yang saya dapat pengajaran selama ini ada di kitab suci udah saya pernah bacakan. Cuman kalau jemaat biasa kan ya maklum, nggak bertujuan untuk gimana ya. Ya, kalau di khotbahkan di depan, otomatis kita baca di kitab suci. Jadi intinya saya bisa menjelaskan nggak Ibu? Ibu kalau cuman percaya Ibu diselamatkan dan Ibu nggak tahu dasarnya, artinya Ibu iman tanpa dasar. Dan itu tidak perlu dijelaskan ke saya, karena saya bukan orang yang ingin membantah iman Ibu. Iman itu untuk Ibu sendiri. Ibu, udahlah untuk Ibu aja Kristen. Kristen itu dibolehkan kok. Agama yang diizinkan di Indonesia. Yang saya ingin bicarakan adalah apa
alasan Kristen dikatakan agama keselamatan, Yesus dikatakan sebagai juru selamat, dan Tuhannya kalian menyelamatkan, itu dasarnya. Yang saya tanya dasarnya, bukan alasan dan dasar. Jadi kalau alasan itu boleh retorika, boleh narasi. Kalau dasar itu ya biasanya dalil. Dalilnya boleh dalil akli, boleh dalil nakli tuh. Dalil akal boleh, dalil tertulis boleh. Tapi kalau ibu bilang, ya saya percaya kok Kristen selamat, itu nggak usah dibilang ke saya, nggak masalah, itu urusan ibu. Ya, kalau ibu hanya ingin menyampaikan itu, oke, selamat ya, ibu sudah merasa selamat. Kalau merasa selamat kan belum tentu selamat, Bu. Merasa sehat kan belum tentu sehat. Merasa cantik belum tentu cantik. Kan hanya merasa selamat, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Saya nggak mau merasa selamat, saya mau selamat betulan. Merasa benar belum tentu benar kan, Bu? Ini buat apa merasa selamat kalau belum tentu selamat? Nah, kita menguji di sini secara meyakinkan bagaimana Tuhan sembahan kita masing-masing mengajarkan ke kita, kita bisa membuktikan bahwa kita ini betul-betul selamat. Apa kriteria orang yang diselamatkan? Apa alasan agama kita dikatakan agama keselamatan? Begitu alasannya, dasarnya, dalilnya. Kalau merasa selamat belum tentu selamat, Bu. Saya juga merasa istrinya si David Beckham. Ya saya merasa kok, saya merasa kalau saya lebih cantik dari Victoria Beckham. Kan perasaan saya. Kalau merasa selamat itu kan perasaan saja gitu loh, bukan berarti selamat beneran kan. Kalau saya bisa bilang, kenapa Islam itu? Kalau saya bukan kata merasa. Kan tadi jadi ibu? Bilang, oh jadi dulu deh. Saya merasa pasti selamat lah. Karena apa? Menurut pemahaman saya, karena yang dituliskan di itu Tuhan di mana? Allah telah menyelamatkan, menyuruh anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Manusia, menyelamatkan kita tuh untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ayatnya yang mana tuh, Bu? Bu, mohon maaf saya tahu nih, Bu, sebenarnya ayatnya. Saya baca ayatnya nggak gitu, Bu. Tadi kan ya udah saya bantu ya, saya bantu. Kita cari ayatnya dulu ya. Saya tahu ayatnya kok ya. Ini saya kasih Ibu. Mohon maaf ya, Bu. Untung Ibu naik ke sini. Saran saya supaya kita tidak tersesat dan memberikan pemahaman yang sesat, bacalah kitab suci masing-masing dengan tekstual dan kontekstual, dengan hati tenang, jiwa tenang, dan pelajari bahasa Indonesia supaya tidak salah-salah, Bu. Bukan begitu narasinya, Bu. Bukan begitu, jangan dirubah ya, Bu ya. Nih. Ya, saya kasih data ya. Saya Muslim, tapi saya menghargai kitab suci orang lain. Ditampilkan ya, Bu? Iya, Bu. Pasti, Bu. Iya, sayang. Tertulis di mana? Ibu sudah makan siang? Ya, mau sudah makan siang? Udah. Yang penting saya nggak bakalan pingsan. Bu bisa bercanda ya. Nggak, soalnya saya belum makan siang. Ya saya kan pengen akrab sama Ibu. Bu, kami umat Islam itu disuruh untuk bersikap humble, apalagi kepada seorang ibu. Saya kan punya ibu, saya menghormati orang yang lebih tua dari saya. Saya cuma mau curhat, Pak Ibu. Ibu mending udah makan siang. Saya sarapan aja belum, Bu. Ini minum energen, Bu. Kasihan kan, Bu? Demi Ibu loh, Ibu. Demi Ibu nih saya buka ayat buat Ibu nih, walaupun saya belum makan siang. Betul, demi saya. Iya, demi Ibu supaya Ibu tercerdaskan, supaya Ibu memiliki pemahaman yang benar, supaya Ibu mendapatkan hidayah gitu. Nah, Yohanes pasal 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini, kasih sayang Tuhan itu, dia karuniakan anaknya yang tunggal. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu, untuk menyelamatkan dunia itu, ini kan. Iya, untuk dunia. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Betul. Yep. Bukan kita. Kenapa? Belum tentu di antara kita berdua betul-betul percaya kepada Yesus. Nanti kita uji. Di situ perintahnya adalah supaya percaya kepada Dia. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah yang mengutus Yesus untuk menjelaskan siapa Tuhan itu. Marcel di mute dulu ya. Nah, mari kita lihat. Marcel di mute dulu, ada suara anak kecil.
Nah, ternyata kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, nih, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Nih. Ya ada itu unik. Nah, di sini jelas banget. Kalau kita korelasikan dengan banyak ayat dalam Bible, konsep seorang nabi itu menyampaikan firman Tuhan, bukan menjadi Tuhan, Bu. Makanya ada diksi, ya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, itu bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada yang mengutus Yesus. Kenapa begitu? Karena para nabi itu bukan menjadi Tuhan, bukan menyamar jadi Tuhan, bukan bagian tubuh Tuhan, tetapi para nabi itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Baca Ulangan 18 ayat 18. Gitu. Nah, kalau ibu bilang percaya kepada Nabi Isa, kepada Yeshua, kepada Isau Masaha sebagai nabi seperti yang diucapkan, umat Islam selamat. Karena kami percaya kepada Nabi Isa masih putra Maryam bahwa dia adalah utusan. Nah, yang saya pertanyakan ini orang Kristen. Ketika Yesus dalam kitab Lukas mengajarkan untuk berusaha supaya masuk surga, apa alasan kalian hanya percaya Yesus bilang kalian masuk surga? Harus berusaha dulu loh. Yang kedua, yaitu aku tanggapin dulu, jangan terlalu banyak. Oh ya, sudah, silakan. Nah, yang tadi, yang Yohanes 3 ayat 16, benar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap orang agar tidak binasa. Kira-kiranya begitu kan, Teh? Oke. Di situ, kalau kami Kristen kan, menganggap itu anak Allah, anaknya, sementara di pihak lain atau di teori Islam lah itu nggak percaya bahwa itu anak Allah. Itu aja konsepnya. Makanya kami merasa bahwa kami anak Allah itu udah pasti Allah, walaupun siapa dia yang ngajarin mengambil rupa sebagai manusia. Yang ngajarin anak Allah adalah Allah siapa, Bu? Itu yang tadi, anak Allah yang tunggal, anaknya yang tunggal. Iya, anak Allah banyak, Bu, dalam Bible. Anak-anak Allah melihat anak-anak manusia itu cantik lalu dinikahi. Banyak, Bu, anak-anak Allah, Bu. Anak Yerusalem, siapa Israel itu anak sulung Allah. Jadi banyak, Bu, anak Allah. Kalau ibu bilang setiap anak Allah adalah Allah, ya udah Tuhan ibu banyak. Bukan. Saya tanggapin ya Teh Uni, ya kalau cocok ya. Katanya kan anak, enggak, maksudnya kan kita fokus di anak Allah, kita fokus di anak Allah aja ya. Sekarang saya mau tanya sama ibu, Yesus itu anak Allah apa? Anak kandung, anak angkat, anak-anakan, atau anak metafor, atau anak apa? Silakan. Anak dalam makna apa? Penjelasannya harus disertai dasar. Silakan. Justru hanya Yesuslah anak Allah yang kandung karena dia berasal dari Bapa. Segala sesuatu berasal. Bapak coba ibu baca kitab ibu. Bu, baca kitab ibu. Segala sesuatu itu dari Allah, Bu. Ibu jangan bilang cuma Yesus doang dari Allah. Segala sesuatu dari Allah. Iya, maksudnya proses keberadaannya kan dia bapaknya, yaitu Allah Bapa. Enggak hubungan. Bu, baca Roma pasal 11 nomor 36 deh. Enggak, tunggu dulu. Bu, kalau menjelaskan itu, penjelasannya tuh yang pertama detail ya. Ibu kan saya tanya, apa sih arti anak Allah? Ibu bilang anak kandung. Karena dia berasal dari Allah. Kalau anak Allah adalah Allah, satu konsekuensi logiknya setiap anak Allah dalam perjanjian lama itu haruslah Allah. Maka konsekuensinya anak ibu Tuhan ibu banyak. Yang kedua ibu bilang, oh tidak, kalau Yesus itu beda. Dia anak Allah, anak kandung Allah karena berasal dari Allah. Dalam Roma pasal 11 nomor 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Lah berarti kalau begitu, saya juga anak Allah, adalah Allah kalau gitu. Penjelasan ibu itu penjelasan yang bertentangan yang disanggah sendiri oleh kitab ibu. Dasar ibu mengalahkan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi itu disanggah oleh beberapa ayat. Sudah 2 ayat yang menyanggah. Oh, Yesus itu anak kandung Allah. Hah? Kenapa? Kan dia berasal dari Allah. Loh, bukankah segala sesuatu berasal dari Allah? Kalau alasan Yesus itu anak Allah karena dia berasal dari Allah, maka segala sesuatu juga anak Allah. Itu Bu, diskusi itu begitu. Itu namanya rasionalitas kita bekerja. Pertimbangan akal. Silakan Bu. Makanya anak-anak Allah, anak rohani boleh.
Kalau dia anaknya yang tunggal tadi kan yang Yohanes 3 ayat 16 kalau nggak salah. Itu kan anak tunggalnya supaya setiap orang tidak binasa. Yang percaya kepadanya tidak binasa kepada siapa? Allah Bapa. Diutuslah dia datang ke dunia ini mengambil wujud sebagai manusia, pernah sebagai manusia Allah Bapa kita itu mengambil wujud, gitulah kira-kiranya. Izin saya tanggapin. Anak tunggal itu satu-satunya kan, Bu? Kalau dalam pemahaman Ibu, satu-satunya anak kan? Ya. Nah, kalau gitu kenapa ini, Bu? Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku. Anakku yang sulung. Ini Tuhannya gimana sebenarnya, Bu? Katanya Yesus anak tunggal satu-satunya. Ini Tuhan punya anak sulung nih. Anak sulung sebagai manusianya mungkin. Lah Yesus kan manusia, emang Yesus roh? Bangsa. Bukan, Yesus bukan manusia loh. Cuma di saat Yesus bukan manusia. Bukan manusia. Tuh. Yesus bukan manusia. Wah, Ibu bahaya nih, Bu. Manusia. Bu, sebelum Yesus jadi manusia, ada nggak Yesus dalam bentuk lain selain sebagai bentuk manusia? Coba tunjukkan ke saya. Kalau Ibu bilang dia itu pernah jadi manusia, dan waktu dia ke surga, dia jadi manusia atau tidak? Turun lagi manusia atau tidak? Kapan Yesus tidak pernah jadi manusia? Silakan dijawab. Sebelum dia turun ke dunia ini, dia firman Allah. Pada mulanya mana firman? Coba tunjukkan ke saya firman yang bernama Yesus mana, Bu, di Perjanjian Lama? Firman yang sebagai Yesus. Iya, loh katanya sebelum jadi manusia dia adalah firman. Nah, saya tanya, mana? Soalnya firman di dalam Perjanjian Lama banyak. Berfirmanlah Allah, Yesus. Berfirmanlah Allah, Yesus. Banyak kali, Bu, Yesus. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Malaikat membawa firman Tuhan. Banyak, Bu, firman. Bu, kalau Ibu klik kata firman dalam Perjanjian Lama banyak banget, Bu. Apakah semua Yesus itu, Bu? Beryesuslah Allah. Beryesuslah Allah. Begitu maksudnya kalau firman adalah Yesus. Saya tanya, mana Yesus? Entitas sebagai Yesus sebelum dia jadi manusia, karena Ibu mengatakan dia adalah pernah jadi manusia. Emang dia pernah jadi apa? Coba tunjukin rohnya Yesus yang mana? Pernah nggak ada roh bernama Yesus? Kalau kita bicara Yesus, bicarakan orang yang pernah hadir sebagai Yesus, Bu. Entitas yang pernah hadir sebagai Yesus. Kalau dia nggak pernah hadir sebagai Yesus, jangan bilang dia pernah ada. Ya, Yesus itu kan nama kemanusiaannya setelah jadi manusia baru Yesus. Sebelumnya kan nama sebelum manusianya apa? Firman. Mana coba? Itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti firman adalah Allah. Makanya gitu? Firman adalah Allah. Bentar dulu, firman itu adalah Allah. Iya, betul. Oke, saya tanya sama Ibu nih. Jadilah terang, itu Yesus. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu itu Yesus itu. Allah lain. Itu kan firman. Iya kan itu Yesus. Katanya firman itu adalah Allah. Tapi si firman itu si Yesus. Berarti berfirmanlah Allah itu Yesus. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas. Yesus lagi. Itu Yesus ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Oh, itu Yesus lagi itu yang keluar. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk. Itu Yesus juga. Banyak banget ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis. Lagi-lagi Yesus. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Itu juga Yesus. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku. Banyak banget, Bu, Yesus. Berfirmanlah Allah. Waduh. Kemudian Yesus juga pernah dibawa malaikat ya, Bu ya. Berfirmanlah malaikat. Ada loh, Bu, malaikat Tuhan berfirman. Banyak banget Yesus, Bu. Kan tadi udah ditanyakan berfirmanlah Allah. Jadi jawaban saya tadi kan sebelum Yesus datang ke dunia, Yesus itu nama kemanusiaan. Tapi iya, nama sebelum manusianya apa? Firman kata Ibu. Firman. Ya udah kan saya. Nah, ya udah kan saya kasih tahu Ibu, banyak banget Yesus sudah pergi, sudah keluar, sudah banyak yang keluar itu Yesus lainnya, Bu. Yesus itu udah banyak keluar. Berfirmanlah Allah, keluar. Kata-kata Allah kan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Banyak, Bu, Yesus. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, Yesus jadi terang. Berfirmanlah Allah, jadilah Yesus. Berfirmanlah, firman itu kan, firman itu belum jadi daging.
Jadi setelah Kan jadi ibu daging itu kan bilang Yesus dia kan bukan. makanya waktu dia belum jadi Enggak, saya daging tanya dia dulu. itu banyak. Dia banyak Bu, berfirmanlah Enggak, saya Allah tanya dulu, Yesus. Ber-Yesuslah Allah. Teh, saya tanya dulu kalau di Ya, agama silakan. Teteh. Di agama saya apa? Firman itu perkataan Allah bukan? Sama Iya. kan? Perkataan Firman itu Allah. perkataan Allah. Perkataan Allah bukanlah Allah. Kalau perkataan Allah adalah Allah, kenapa harus menggunakan kata perkataan? Kenapa? Karena membedakan antara perkataan dengan Allah. Kalau seandainya perkataan adalah Allah, tidak perlu kita katakan perkataan. Kita katakan Allah berallah. Buang-buang kata, Bu. Kalau perkataan unirifa adalah unirifa, buat apa ada kata-kata perkataan? Perkataan unirifa itu membedakan antara perkataan dengan yang berkata. Sementara kalian menyamakan, perkataan adalah yang berkata. Nih, bahaya nih. Perkataan unirifa adalah unirifa, betul? Ibu, perkataan unirifa adalah unirifa. Kalau saya lebih karena di itunya. Apakah suara ibu adalah ibu? Suara ibu adalah ibu? Iya. Ya, Dari ibu saya. kirim VN ke Bersuaralah saya. saya. Ya, bersuaralah ibu. Itu Bersuaralah saya, gitu. Bu, suara ibu adalah ibu, itu tidak sama dengan suara itu dari ibu. Bu, bahasa Indonesia jangan dipelintir-pelintir lah. Suara ibu adalah ibu, dengan suara ibu dari ibu itu tidak sama. Sekarang saya tanya, kalau suara ibu itu adalah ibu bukan? Suara ibu-ibu. Ya emang secara fisiknya bukan baik. saya, tapi itu suara Enggak, saya bukan? tanya, ibu kalau Bu bahasa Indonesia gini aja Bu, gara-gara doktrin ibu susah loh menjawab. Inilah saya bilang doktrin itu merubah akal menjadi Bu. Kalau ibu tidak terdoktrin, masa ibu susah menjawab? Perkataan ibu itu ibu tidak? Perkataan ibu enggak? Dari saya. Dari ibu. Pikiran Ibu saya. bukan. Iya, tapi ibu bukan. saya. Pertanyaannya dari mana? Bukan Bu. Saya tidak bertanya dari mana. Saya bertanya, apakah perkataan ibu itu adalah ibu? Susah kan jawab Bu? Kenapa? Karena Dari secara naluri pikiran ibu tahu. saya. Saya tidak Dari bertanya dari pikiran mana. saya. Yang saya tanya, apakah perkataan ibu adalah ibu? Coba sulit menjawab. Coba saya tanya, apakah firman adalah Allah? Dari pikiran saya. Saya berarti tanya, dari apakah pikiran firman ibu. adalah Allah? Saya tanya, apakah firman adalah Allah? Iya. Tuh, tengok ya. Teman-teman dengar ya. Ketika kita tanya apa yang tertulis dalam kitabnya, dengan cepat beliau menjawab, firman adalah Allah. Sekarang saya tanya, apakah suara ibu adalah ibu? Kenapa tidak segamblang menjawab iya Saya berasal seperti tadi? dari pikiran saya kan otomatis. Kenapa ketika menjawab saya kalau apakah suara Bu, kenapa ketika saya bertanya apakah firman adalah Allah? Iya, betul, karena ada tertulis. Ibu terdoktrin. Itu doktrin. Kenapa? Itu adalah himne Plato menurut Santo Agustin yang ditulis dalam pembukaan surat Yohanes. Lalu ketika saya tanya balik pertanyaan yang sama tapi objeknya berbeda, apakah suara ibu adalah ibu? Suara itu dari saya. Kenapa tidak seperti menjawab, iya, suara saya adalah saya. Kenapa? Karena naluri ibu bertentangan dengan doktrin. Itu kenapa ibu kesulitan menjawab saya sekarang. Ya, jadi saya tanya sekali lagi, apakah suara ibu adalah ibu? Iya. Ya, oke. Ketika ibu mengirimkan suara ibu lewat VN ke saya, apakah ibu yang sampai di sini? Suara saya. Bagus. Katanya ibu, berarti ibu dong yang harus ke sini. Suara ibu adalah ibu. Maka ketika VN ibu saya dengarkan di sini, maka ibu yang ada di sini. Itu logikanya. Sekarang logikanya kan kalau firman itu nggak bisa kita raba, nggak bisa nyampe ini kalau nggak berwujud manusia, nggak bisa makanya kita ini. Yang kita nyampe itu kan harus Bu, itu kenapa kita itu harus jujur dalam diskusi itu, Bu. sih, Bukan emang. jujur, Bu. Kalau Diskusi itu harus menjabarkan jujur. Iya, yang menjabarkan itu yang udah para ahli lah, ibaratnya kayak di model di Islam. Perkara seperti ini tidak perlu ahli. Anak saya bisa bedakan mana monyet, mana kerbau loh, Bu. Kalau saya Beda, tanya, loh. Beda, Arum, loh. Arum. Sekarang anak Bu, Teteh anak PAUD bisa diajarkan membedakan- mana matamu, mana hidungmu. Sejak kapan matamu adalah kamu? Siapa guru PAUD yang mengajarkan matamu adalah kau, hidungmu adalah kau? Apakah tangan ibu adalah ibu? bagian dari tubuh saya. Oke,
Lihat, bagian dari tubuh ibu. Pertanyaan saya adalah, apakah tangan ibu adalah ibu? Dijawab, bagian dari saya. Kata bagian itu adalah kata yang merepresentasikan perbedaan antara tangan dengan ibu. Itu kenapa kita pakai kata bagian. Artinya tangan bukanlah kita, tapi tangan adalah bagian dari kita. Itu logikanya. Dan ini tidak perlu sekolah tinggi untuk mengkaji ini. Cukup berakal sehat saja. Lepaskan semua doktrin, pakai akal sehat dari Tuhan, insya Allah hidup penuh dengan kebenaran, tidak dengan kebohongan. Sejak kapan ada pembelajaran dari PAUD bahwa tanganmu adalah kamu, perkataanmu adalah kamu? Bu, di SD itu, di PAUD itu kita diajarkan membedakan. Mana matamu, ini mataku. Kalau matamu adalah kamu, maka dia bukan mata. Inilah kamu, inilah kamu. Tapi untuk membedakan bahwa mata dengan pemilik mata, maka digunakan kata mata. Itu juga dengan suara. Suara itu ada untuk membedakan apakah esensi atau arti dari suara itu. Kalau suara adalah saya, kenapa harus pakai kata suara? Saya bilang aja, saya tadi mendengarkan suara kamu. Saya ganti aja, saya mendengarkan kamu tadi, mendengarkan kamu-kamu. Apa kamu-kamu? Iya kamu-kamu. Iya kamu-kamu. Bu, lama-lama kita ini merusak peradaban, Bu. Bahasa saja sudah dihancurkan maknanya oleh karena kalian memiliki doktrin bahwa firman adalah Allah. Sebenarnya nggak salah sih himne Plato itu. Himne Plato itu adalah sebuah hasil produk berpikir manusia. Itu adalah filosofi, Bu. Filosofi itu tidak bisa dimaknai secara harfiah. Karena filosofi itu adalah hasil dari kebijaksanaan manusia, hasil dari kontemplasi panjang manusia. Tapi sayangnya kalian itu adalah ayat yang harus dimaknai secara harfiah. Kalian paksa itu putar-putar jawabannya. Ketika ayat itu metafor, kalian harfiahkan. Itulah kalian. Wajar kalian tersesat. Wajar. Ya. Jangan bilang tersesat loh, Tony. Bu, tersesat itu artinya apa? Tidak mengikuti ajaran sesungguhnya. Secara yang siapa yang tersesat, ya saya juga punya ini mungkin Ya penilaian. udah, ayo kita uji. Ayo, saya bisa membuktikan ibu tersesat. Pertama, tersesat artinya adalah menyimpang dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Coba tunjukkan kepada saya di mana Musa, Abraham, Daud, Yakub, Paulus, Yesus mengajarkan Tritunggal. Jawab, simple. Ada, Paman. Kalau tidak ada, sudah, penganut Tritunggal itu sesat. Karena sesat artinya adalah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Siapa yang mengajarkan sebenarnya kita sepakati. Mereka adalah orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh agama terdahulu. Bahkan Paulus saja yang membatalkan hukum Taurat tidak mengajarkan Tritunggal. Siapa yang mengajarkan Tritunggal? Tertullianus. Kapan? Abad kedua. Siapa yang merumuskan? Athanasius. Kapan finalnya? Di Credo Athanasius di abad kelima. Abad ketiga Athanasius meninggoy, abad kelima baru final Credo Athanasius. Lucu kan? Itulah doktrin ajaran manusia. Sementara enggak. Pernahkah Tuhan kalian mengajarkan Trinitas? Tunjuk dasarnya. Silakan. Tritunggal sama Trinitas sama bukan? Bukan. Memang ada perbedaan, kan itu bahasa. Lebih banyak orang menggunakan kata Trinitas. Kenapa? Yang namanya konsep dalam kekristenan itu semakin orang nanti berjalannya waktu akan banyak revisian, Bu. Contoh, Credo Athanasius aja itu munculnya di abad kelima. Kenapa? Karena belum rampung di Konsili Nikea. Itu setiap manusia itu punya gagasan ide dan masing-masing. Oh, kalau saya lebih memahami, oh kalau lagi cocok ya udah ikut ini aja, cocok. Oh, ini kayaknya cocok nih, ini cocok nih, ini cocok nih. Akhirnya apa? Inilah kenapa banyak orang tersesat mengikuti ajaran manusia. Tidak mengikuti ajaran Tuhan. Baca Ibu kitab Amsal pasal 3 ayat 5 itu atau 5 ayat 3 itu. Bersandarlah kepada Tuhan, jangan kepada pengertianmu sendiri. Kalian bersandar kepada pengertian bapak-bapak gereja. Enggak, Teh Uni jangan salah. Ya udah, kalau enggak tunjukkan ke saya kalau Ibu bisa bantah. Coba bantahannya apa? Ya udah, bantahan saya apa? Siapa yang ngajarin? Enggak begitu. Kalau saya bilang enggak pernah diajarkan, ya. Yang ngajarin Ibu Trinitas siapa? Yang ngajarin Ibu Trinitas siapa? Yang ngajarin Ibu Trinitas siapa? Saya sendiri memahami secara otodidak. Kalau begitu Ibu dikatakan ini pantesan nih, Bu. Nih Yesus yang bilang nih, Bu, nih ya. Bagaimana mungkin ya, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Berarti fix Ibu lah itu yang dikatakan Yesus itu. Nih, ya. Oh, itu beda loh. Apa bedanya? Kayaknya Yesus yang bilang kok. Beda, ajaran yang diajarkan ajaran manusia itu saya pernah dapat.
itunya tuh ada juga tertulis di Markus, di selain Markus juga ada itu. Di saat kapan itu? Contoh, saya pernah mengalami nggak cocok pengajaran seorang pendeta. Contoh, saya sebagai jemaat nih, ya Teh ya, pengalaman saya bisa saya bagikan tentang kalimat itu, percuma mereka beribadah kepadaku. Nggak usah saya jabarkan tentang apa ketidakcocokan pengajarannya. Makanya kalau kita kan di gereja, kita ke gereja itu wajib lah kayaknya langkahnya harus bawa Alkitab. Jadi kita konteksnya sekarang setelah memuji mengapa, terus dibacakan di ayat sekian, pasti kita baca. Nah, tapi penjabarannya kan sama. Nggak, saya nggak ngerti Bu ngomong apa, serius. Mohon maaf ya Bu ya, agak berat pembicaraan Ibu ini. Saya mungkin kurang ilmu untuk memahami. Mungkin Alfi bisa menerjemahkan. Alfi tolong diterjemahkan. Saya agak sedikit di bawah standar ilmu saya dari Ibu kayaknya. Mungkin Ibu menggunakan bahasa goib. Tolong Alfi terjemahkan perkataan Ibu ini nggak ngerti. Contoh percuma mereka beribadah kepadaku itu jangan semua kita tautkan kepada tersesat. Nah, artinya pengajaran yang disampaikan oleh pendeta itu untuk mengajarkan. Contoh, kalau pendeta menopengkan firman Tuhan untuk menggapai kebutuhan dia, itulah ya artinya percuma jemaat itu beribadah kepadaku, kata Tuhan, kepada yaudah, pendeta Bu, ini. Bu, cara Ibu menentukan pendeta yang tidak benar gimana caranya? Tergantung pencobaan, nggak ada spesifiknya tuh. Itu ya kalau gitu gimana Ibu bisa mengatakan ini pendeta benar? Bu, Ibu gimana sih? Bu, Ibu gimana sih ini? Ibu yang mengatakan ada pendeta ini, ada pendeta itu. Emang bedanya apa? Pendeta sesat dengan pendeta yang tidak sesat. Bedanya apa? Penyampaian setiap saat tuh beda, walaupun saya sendiri yang menyampaikan konteks ini beda. Iya, caranya gimana? Caranya gimana? Ibu kan pinter nih, bisa bedakan mana pendeta sesat, mana enggak. Caranya gimana? Metode apa yang dipakai? Mana yang enak, mana yang nyaman, mana yang ganteng. Gini loh Bu, kalau saya misalnya, Ibu ngerti nggak sih pertanyaan saya ini? Saya betul-betul kelelahan menghadapi. Sabar dulu. Nggak, yaudah, pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya adalah bagaimana cara Ibu membedakan mana pendeta sesat, mana yang tidak sesat? Saya nggak sabaran Bu, karena saya pengen cepat dapat ilmu. Dari tadi kan saya sudah bilang dari awal, yang mau diskusi sama saya itu yang berilmu. Kalau nggak tanya aja, Ibu malah berani-beraninya diskusi sama saya. Oke, saya nggak sabaran orangnya. Kan udah dijak saya berani tadi. Bu, saya itu diskusi itu ya berbagi ilmu, kemudian saya mendapatkan ilmu. Ibu ketika ditanya Ibu tidak membawakan dalil apapun. Ibu bilang Ibu jemaat awam. Lalu ketika saya tanya, Ibu bilang tadi, oh iya itu pendeta sesat, yang pendeta tidak sesat. Emang bagaimana cara Ibu membedakan mana pendeta sesat, mana yang tidak? Menanggapi tadi. Nah Ibu ngomong apa? Kan nggak ngerti kan saya. Ibu ngomong apa sih? Ibu ngomong apa? Saya nggak ngerti. Apa? Ibu ngomong apa? Itu bukan mau cekcok Teh Uni. Iya, tapi jadi cekcok karena saya nggak ngerti omongan Ibu. Saya bilang apa, ternyata nggak gitu kata Ibu. Ibu kan saya bilang, Ibu tadi bersandar kepada pengertian Ibu sendiri. Dalam kitab Amsal pasal 3 nomor 5, itu ada dalilnya. Nih, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari tadi Ibu bicara dari pengertian Ibu. Saya tanya, Ibu tahu Tritunggal dari mana? Dari diri saya sendiri. Ibu sesat. Karena Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percaya kepada Tuhan. Bu, yang tidak sesat itu adalah orang yang mengikuti ajaran Tuhan. Ibu dari tadi ngomong itu nggak ada membawa perkataan Yesus. Ada Ibu bawa perkataan Yesus, tapi Ibu tidak mengerti. Kenapa? Ketika diuji nggak kayak gitu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibu malah bawa pengertian sendiri. Sesat Ibu, wajar. Nah, makanya saya bilang, pantas Yesus berkata bahwa percuma kau beribadah kepadaku, ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Tuh. Lalu Ibu ngomong apa barusan? Enggak Teh Uni, itu kan ada pendeta yang tidak benar. Lah, emang Ibu tahu cara membedakan mana pendeta yang sesat, mana pendeta yang tidak sesat? Itu yang saya tanya, biar kita nggak mutar-mutar. Silakan Ibu jawab itu. Bagaimana cara membedakan mana itu, pendeta yang... Barusan Teh Uni mengatakan itu firman itu kepada saya kan, percuma mereka beribadah. Berarti ke aku dulu itu kan, nggak ke semua orang Kristen kan? Iya kan? Pada saat ini tuh kan, kita yang ini menganggap Teh Uni itu berarti saya kata Tuhan itu percuma, karena berarti Teh Uni mengatakan penjelasan Teh Uni itu pas. Menurut kan
Saya tidak dari menjelaskan Tuhan. apa-apa, saya hanya membacakan. Sejak kapan saya menjelaskan? Saya membacakan kitab suci Ibu. Saya membacakan perkataan Tuhan Ibu. Bahkan saya mengikuti Amsal pasal 35 loh. Kalau saya kan nggak percaya kitab ini, Bu. Saya membacakan kitab ini untuk meluruskan Ibu. Karena Ibu dari tadi itu tidak sesuai dengan kitab suci Ibu sendiri. Ya, nih. Oke, udahlah Saya dulu tentang- bacakan kepada Ibu. Aku bertanya Amsal pasal 35. Dari tadi kan saya suruh sebenarnya Ibu bertanya tentang Islam, bukan menjelaskan kekristenan. Dengan keras dan lantang bahwa yang diskusi sama saya itu yang berilmu. Ibu udah bilang di awal Ibu jemaat awam. Ibu bilang saya jemaat awam. Ya udah Ibu bertanya aja tentang Islam. Dari tadi Ibu nggak bertanya. Karena Ibu menjelaskan, karena saya sudah bilang dari awal, berarti Ibu termasuk yang tidak mau mendengarkan saya. Ya sudah, saya ikuti saja Ibu. Betul ternyata, ketika Ibu menjelaskan, semua penjelasan Ibu itu tidak ada dasarnya. Teh Uni yang minta saya menjelaskan, makanya saya jelaskan sesuai pemahaman saya. Bu, saya Udahlah, merekam selesailah ini dulu. kita live di YouTube, Bu. Ya udah, Bu, Ibu kalau mau lihat kronologisnya, Selesailah silakan dulu Ibu lihat tentang- YouTube boleh Rifa saya nanya MOW ya. satu aja. Ke Islam atau bertanya tentang Kristen. Tapi kalian bebas bertanya apa saja, saya berhak untuk tidak menjawab apa saja. Karena saya adalah manusia yang memiliki pun Kristen atau tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teologi. Insya Allah saya bantu Ibu menjelaskan. Karena saya mahasiswi, tugas saya belajar dan mengajarkan kembali. Oke. Silakan Ibu bertanya. Boleh izin dulu Kak Podi, mohon maaf Alfi potong dulu. Alfi mau sapa tamu yang naik nih biar kelihatan aktif tidak. Kak Liener, monitor, selamat siang Kak Liener. Kak Liener panggilan pertama. Kak Liener panggilan kedua. Oke, mohon maaf Alfi turunkan biar tidak banyak berhala di atas. Kak Jenny, Bang David, Bang Progresif, boleh dibuka mute-nya. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya penggemar Uniripa aja. Diturunkan juga apa-apa Bang. Baik, sebelum abang turun ada yang mau disampaikan ke uninya, silakan saya beri Ya, waktu 1 saya menit. berdoa aja supaya Unirip selalu sehat, panjang umur dan mudah rezeki. Begitu aja. Terima kasih Bang. Saya dibawa aja. Assalamualaikum. Oke, baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang David, Kak Jenny, monitor. Bentar ya Kak Apodi ya. Shalom, selamat siang. Shalom, shalom abangku. Dari saudara Kristen juga ya Pak David. Baik, Kak Jenny. Kak Jenny panggilan pertama, Kak Jenny panggilan kedua. Oke, baik, silakan. Bang David sebentar ya, kita ke Kak Apodi dulu karena beliau mau bertanya. Silakan Kak. Oke, pertanyaan saya sebaliknya aja dulu. Adakah keselamatan di Islam? Coba Teh Uni tunjukkan dari dalil, karena Teh Uni kan udah pasti bisa banget lah menunjukkan dari dalil. Itu aja yang saya pengen. Baik, saya jawab dari dua sumber primer kami umat Islam. Di mute dulu kucing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus. Adakah jaminan keselamatan di dalam Islam? Jelas sekali. Allah menjanjikan surga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah. Berikan kabar gembira. Siapa yang disuruh menyampaikan kabar gembira? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami umat Islam, karena Al-Quran untuk disampaikan. Ya, apa kabar gembira itu? Barang siapa yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu maksudnya apa? Beriman sebagaimana yang kami imani. Karena yang dikatakan beriman itu apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman, beramal soleh. Kalau beriman tidak beramal masuk surga nggak? Enak aja. Emang siapa? Itu cuman orang-orang yang mengatakan saya percaya loh kepada Allah tapi tidak mengikuti perintah Allah. Itu namanya munafik. Apa bedanya dengan kaum kafir? Maka dua-duanya harus sejalan, beriman dan beramal soleh. Karena memang surga itu punya kriteria. Yang harus memasuki surga itu bukan orang sembarangan. Orang yang harus memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Beriman dan beramal soleh. Lanjut. Lalu itu dari Allah saya.
Karena Nabi saya adalah orang yang menyampaikan perkataan Allah dan tidak berkata dari hawa nafsunya, maka Nabi saya menjamin kullu ummatin. Dari kitab Bukhari. Hadis ini, Bu, perkataan Nabi saya. Perkataan Nabi saya. Dari mana kami tahu kalau ini perkataan Nabi saya? Dari Muhammad bin Sinan. Dia menceritakan kepada Fulay. Fulay menceritakan kepada Hilal bin Ali. Hilal bin Ali dapat dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa yang membangkang aku berarti yang enggan. Maka umat Islam itu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut yang wajib, dianjurkan. Ya, kalau mampu ikuti yang dianjurkan. Dilarang, jangan dibantah. Itu kriteria orang beriman dan beramal soleh dari Allah. Nggak ada ceritanya saya sendiri yang menjamin saya masuk surga. Oh, ini pasti nggak masuk surga. Pasti. Emang saya yang punya surga? Emang saya bisa memastikan? Saya mengatakan saya pasti masuk surga. Artinya saya songong, sotoy, sombong. Tapi kalau saya bilang, oh, ini pasti masuk surga. Insya Allah. Artinya apa? Kalau Allah izinkan, maka ajaran yang diajarkan oleh Islam sejalan dengan ajaran Yesus yang mengatakan berusahalah kalian. Bahkan yang berusaha saja pun belum tentu masuk surga. Karena apa? Bukan amalmu yang menyelamatkan, tapi izin Tuhan. Itu yang disebut kasih karunia. Tapi orang Kristen bilang kasih karunia itu adalah dengan percaya Yesus disalib dan mati di tiang. Itu nggak tahu kita siapa yang ngajarin itu. Nggak ada Yesus bilang begitu. Kata Yesus, ikuti perintah Allah Bapa. Nah, gitu Bu. Iya betul, itu, yang 10. Yang 10. Siapa bilang yang 10 Bu, jangan nambah-nambahi firman Tuhan Bu. Inilah saya paling gak suka dengan. Bu, coba tunjukkan kepada saya. Ibu baca dulu lah ayatnya Bu. Di Matius pasal 7 nomor 21 itu tidak ada di situ tambahan kata 10. Di situ bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nggak ada di situ kehendak Bapakku yang 10. Nggak ada Bu. Karena Bapa itu, Tuhannya orang Israel itu banyak memiliki kehendak, perintah-perintah. Ya, dia jari firman orang lain, dia jari. Ya, turun aja. Si Hotang ini nggak bisa diskusi kok. Dia nggak bakalan mau. Gitu. Saya mau mengajarkan Ibu juga tentang Bible. Kenapa? Karena saya belajar Bible juga. Saya baca teksnya, saya pelajari teks aslinya. Saya ini adalah orang kalau yang boleh ngaku-ngaku. Saya lebih Kristen daripada Kristen sendiri loh. Tapi saya nggak perlu ngaku-ngaku. Nggak perlu. Kan saya bilang kalau saya mau ngaku-ngaku. Tapi saya nggak mau ngaku-ngaku. Lebih baik saya katakan. Dulu Teh Uni, sedikit. Yang mana? Sedikit kan tadi apa tertulis di mana tadi dalil Teh Uni yang mengatakan Surah Al-Baqarah 25, hadis riwayat Imam Bukhari 6067 tadi kan saya lihat. Kan saya lihat di nggak usah saya bacakan nih Bu, lihat sendiri deh. Nabi Muhammad bersabda, setiap umatku masuk surga. Setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Ya, yang mau masuk surga Bu. Jadi yang nggak mau masuk surga itu ya karena dia nggak mau. Berarti apa? Sedikit ya pertanyaan bagi saya, setiap umatku berarti umat Nabi Muhammad gitu, dengan Tuhan dong, dengan Allah. Bu, kami ini hamba Allah, bukan umatnya Allah. Umat itu pengikut Bu, umat kaum Arab. Setiap pengikut, emang ibu mengikut kata Nabi Muhammad.
Iya, emang bisa mengikuti Allah? Kok ada aja sih. Emang bisa kita mengikuti Allah kalau kita adalah, kalau umat artinya pengikut. Emang bisa kita mengikuti Allah? Kita hanya bisa mengikuti Nabi Muhammad. Ibu kata umat aja udah salah. Umat aja ibu artinya nggak ngerti. Umat itu adalah kaum. Ini kan saya luruskan nih. Nah, wajar ibu sesat. Teks tadi aku, setiap umatku berarti Bu, umat itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Sejak kapan kata umat Iya, itu? setiap Bu, ya Allah, pantesan ibu sesat jauh, ya Allah ya Robi. Bu, setiap umatku masuk surga. Artinya setiap kaumku, setiap pengikutku, ya, setiap yang mengikuti Nabi Muhammad itu masuk surga. Bukan setiap yang menyembah aku, ya. Kami ini bukan umatnya Allah, Bu. Kami ini hambanya Allah. Kami ini umat Muhammad, kaumnya Muhammad ibnu Abdullah dan pengikutnya Muhammad ibnu Abdullah. Bu, izin Alfi tambahkan ya. Umat kalau- itu gimana? Izin Alfi tambahkan dulu. Umat dan hamba ini harus dibedakan ke Apodi. Umat itu bentuk plural tuh, sedangkan hamba itu bentuk singular. Nah, umat itu adalah suatu klasifikasi, ya, sekumpulan kelompok yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu dan tempat. Sedangkan hamba itu adalah oknum, ya, personal, orang yang taat dan tunduk kepada tuannya atau robnya. Gitu Kak Apodi. Iya, justru itu aku semakin ada pertanyaan, tuannya atau robnya. Rob itu yang saya tahu bahasa Arab. Bu, umat dulu, ibu belum selesai umat udah pergi ke rob, ibu lucu deh. Bu, izin Bu. Ibu bukan ingin dapat ilmu kayaknya deh. Bu, bentar. Ibu sudah mengerti belum arti kata umat? Ibu sudah ngerti belum? Sebelum ibu selesai memahami kata umat, baru pergi ke kata rob. Apa arti umat coba? Udah, tadi umat itu plural. Dan ya, terus hamba itu singular. Bu, artinya umat itu banyak. Itu morfologi, bukan definisi. Itu morfologi, itu ilmu grammar, bukan definisi. Iya, Yang maksud ditanyakan saya itu umat definisi. itu banyak. Banyak. Udah masuk, aku kan mau berkomentar. Arti umat Bu apa Bu? Dari satu lah Nifan umat. nanti Bu, ini bukan masalah lebih satu dari banyak atau apanya. Yang saya tanya itu, ibu mengerti nggak apa arti umat? Arti umat ibu tahu nggak artinya apa? Oke, pengikut Nah, Nabi Muhammad. Sejak kapan Bu? Kalau saya pengikut Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad jadi Tuhan. Stefan di mute dulu nanti, ya. Ibu, saya tanya, ini Pak Stefan sebentar ya Pak. Bu Apodi, saya sampai di kata umat dulu, nanti baru masuk ke kata lainnya. Karena ibu harus memahami dulu nih etimologi dari kata umat. Umat itu artinya adalah boleh dikatakan manusia, boleh dikatakan pemeluk suatu agama, boleh dikatakan penganut suatu agama, boleh dikatakan pengikut, boleh dikatakan kaum, ya. Itu adalah umat. Nah, kalau Nabi Muhammad berkata umatku, dia bukan jadi Tuhan. Tapi kalau dikatakan hamba-hambaku, baru dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, nah Allah Subhanahu Wa Taala itu berkata abadi, kami ini abdi, Abdullah, kami ini adalah hamba Allah. Kami tidak menghambakan diri kepada Nabi Muhammad. Kami menghambakan diri hanya kepada Allah. Tapi kami pengikut Nabi Muhammad, karena kami tidak mungkin mengikuti Allah. Bagaimana kami cara mengikuti Allah? Emang bisa menjadi Allah? Ada-ada aja ibu. Ya, jadi itu ibu harus belajar dulu. Ibu harus belajar etimologi dulu, terminologi dulu, baru ibu bisa diskusi. Nanti kalau ibu sudah gini, atau gini deh. Saya kasih ibu kesempatan waktu. Kalau ibu ingin memahami agama dengan baik dan benar, saya kasih ibu waktu selama sebulan belajar bahasa Indonesia dulu. Setelah ibu selesai belajar bahasa Indonesia, baru kita diskusi lagi ya. Karena buang-buang waktu kalau saya harus mengajarkan lagi bahasa Indonesia di sini ya Bu ya. Kasihan guru-guru bahasa Indonesia nggak ada kerjaan mereka. Izin buat teman-teman Kristen, ada nggak yang mau jadi donatur bisa mengajarkan ibu ini gratis bahasa Indonesia ya? Yang guru-guru bahasa Indonesia tolong dong please. Nggak usah. Saya guru bahasa Indonesia kalau gratis. dibilang, Ya. aku juga pernah jadi guru. Nggak usah saya ini. Waduh, ibu pernah jadi guru? Nggak perlu itu. Nggak gini loh Bu, yang saya lihat dari tadi kesesatan ibu itu terjadi karena ibu tidak ngerti bahasa Indonesia. Ya pastilah Teh Uni nggak menerima penjabaran saya. Kata umat Bu, bukan apa ya? Tadi saya timbul Apa yang sendiri. saya terima? Kita harus taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sementara Muhammad itu manusia menurut saya. Kenapa Paulus dia saja nyuruh Bu, umat si Pak Bu, ibu disuruh patuh kepada suami. Berarti taat Aduh, kepada manusia sama udah aja saya kasih taat data kepada deh. Allah. Berarti Ya, ini nih. Ini kalau ngomong kayak gini nyerocos gini nih nggak ada ilmu saya bilang.
Nih ya, saya kasih ya. Istri-istri harus patuh kepada suami. Berarti suami ibu Tuhan berarti. Duh, nih parah nih kalau inilah kenapa saya bilang belajar bahasa Indonesia dulu atuh. Belajar bahasa Indonesia dulu. Nanti saya rendahkan kalian di hadapan saya loh. Kayak gini-gini diskusi sama saya. Kan tadi sudah saya bilang diskusi sama saya itu harus ada ilmunya. Kalau enggak nanya aja terus. Nanya pun kalau tidak mampu kognitifnya menerima, ikut dulu guru PAUD sana belajar bahasa Indonesia. Antara kata taat, patuh, mengambahkan diri, itu nggak ngerti gitu loh. Gimana sih? Duh, ini nih aku kasih ibu dalil deh. Aduh, parah ini ibu ini. Masa suaminya adalah Tuhan? Ini kalau kayak gini nih bahaya nih orang Kristen nih. Itu Alpi tuh tampilin biar jelasin dulu arti umat tuh. Nih Alpi, jelasin dulu Pi. Nggak bisa dipakai. Tadi udah dijelasin. Udah dijelasin Bang Andi. Iya. Bentar, jangan distract aku dulu, bentar. Ke distract aku nanti. Aku paling nggak bisa ke distract sekarang ini loh. Udah terlalu. Jadi gini ya, ibu perhatikan ya. Kalau ibu bilang patuh dan taat itu artinya menuhankan, ya, ibu juga harus menuhankan suami-suami ibu. Karena apa? Dalam kitab ibu, Paulus mengajarkan untuk patuh kepada suami akan segala sesuatu. Bahaya loh ibu ini loh. Dalam bahasa Arabnya, kalau ibu lihat, kata patuh kepada suami dalam kisah para rasul itu kata rob. Ya, ini bahaya nih orang-orang Kristen kayak gini nih. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Udah, yang mau diskusi sama saya sudah kasih syarat dari tadi. Minimal mengerti tentang kitabnya sendiri. Mengerti kitabnya sendiri. Mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan grammarnya. Saya nggak tuntut kalian paham grammarnya. Tapi ngerti bahasa Indonesia dulu. Kalau enggak tanya aja, itu pun bertanya saya batasi. Kalau sudah panjang kali lebar pernyataan kita, ternyata enggak ngerti bahasa, ngapain saya jelasin? Ngapain? Bahasa aja enggak ngerti kok. Pelajari dulu apa definisi terminologi. Atau jangan-jangan enggak tahu apa terminologi dan etimologi. Heran saya. Gitu ya Bu Podi ya. Ibu pelajari dulu tuh. Tuh, bacakan Afi itu kitab Roma itu. Berarti ibu menuhankan. Kalau konsekuensinya taat itu hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada manusia nih. Oke, Roma 13:1 di sini dikatakan setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Ini menuhankan pemerintah, Kak. Kak Podi? Ya tadi kan tentang masuk ke surga itu, makanya saya bilang si Muhammad itu udah menentukan dirinya. Bu, ibu nggak sopan. Bentar. Ibu bilang si Muhammad dari tadi saya tidak pernah si Paulus, si Yesus. Ibu nggak menghargai Nabi saya nggak apa-apa. Ya, Bu, saya sekali lagi saya katakan ya, ibu tidak bisa menggunakan diksi apapun untuk menyelamatkan diri. Ibu bilang tadi taat itu nggak boleh kepada manusia tapi kepada Tuhan. Alfi menunjukkan bahwa Paulus mengajarkan untuk taat kepada pemerintah. Ibu ngebela apa lagi? Oh, inti berkira masuk surga. Saya katakan bahwa kami umat Islam jangankan untuk masuk surga, untuk damai di dunia aja kami taat kepada nabi kami. Kenapa? Allah itu mengajarkan ajaran yang dia kehendaki melalui nabi ini. Maka patuh kepada nabi ini itu sama dengan patuh kepada Allah. Sebagaimana Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada siapa yang mengutus aku. Sama. Kalau kognitif ibu tidak cukup mampu menerima ini, tidak masalah. Makanya saya minta tolong. Saya kasih ibu waktu 1 bulan untuk memahami etimologi dan terminologi yang membingungkan. Karena di sini tempat kita nggak bisa belajar bahasa Indonesia di sini. Ini tempat kita diskusi lintas agama. Belajar bahasa itu salah satu cara untuk memahami agama. Ya, jadi ibu silakan belajar bahasa Indonesia dulu ya. Ibu pahami teologi, terminologi dan etimologi. Baru ibu diskusi lagi dengan saya. Baru saya nanti masuk. Ya. Yang lain, siapa yang lain? Kasihan yang lain juga dapat ilmu. Terima kita kasih. di situ ya. Aku pertanyaan tadi Sama-sama. maaf ya kalau ada kata yang salah. Enggak, Ibu nggak salah, wajar. Ibu diwajarkan. Kalau saya bilang tadi sisinya itu, mohon maaf. Itu nggak sopan ya Bu ya, jangan ya. Kalau kita bilang si Jokowi, si kan Prabowo itu itu nggak sopan ya. sendiri, gitu loh. Pertanyaan pun sekarang aku timbul sendiri, nggak ada konsep-konsep mau ini gitu loh. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti saya dapat di sini. Udah ngerti kata umat. Udah ngerti kata umat. Kata umat udah paham. Kata umat udah paham Ibu ya. Udah lah. Udah. Umat kita mungkin semua gini deh. Umat. Kak Rosi buang aja judulnya. Coba jelasin umat Buang artinya aja apa, Bu? Umat itu pengikut. Pengikut Pintar, Ibu. saya Udah pintar dia. Udah pintar. Umat Kristus. Allah. Ya, itu ya Bu ya. Jadi umat artinya Nah, adalah berarti pengikut. setara, Kak Rosi kan? dibuang aja Kak Setara Rosi. berarti. Itu ya. Nabi Enggak Muhammad setara setara dengan berarti. Yesus, betul. Betul, Nabi Muhammad setara gitu. dengan Yesus.
Tapi Yesus tidak setara gitu. dengan Allah, karena Yesus itu adalah kan saya Enggak, sudah mengatakan Nabi Muhammad setara dengan Yesus, betul, karena sama-sama utusan, sama-sama mengajarkan apa yang diajarkan oleh yang mengutus, itu Allah. Yesus sudah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan padanya. Barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Nabi Muhammad juga begitu. Dia tidak bicara dari dirinya sendiri. Nabi Muhammad tidak bicara menggunakan hawa nafsunya. Semua yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Nabi Muhammad itu berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia meninggal nanti. Tapi dia bisa menyampaikan sesuatu. Aku menjamin umatku, karena itu adalah pemberitahuan dari Allah. Jadi Nabi Muhammad setara Yesus, betul. Aneh, semakin aneh aku nanti. Nabi Muhammad gak tahu dirinya sendiri, tapi dia menjamin orang. Loh, karena dia bukan Tuhan. Dia menjamin orang karena diberitahu Tuhan. Dia menjamin orang. Sama seperti Yesus nggak tahu hari kiamat. Karena Tuhan. Mana? Sejak kapan Yesus tahu? Menjamin orang. Sejak kapan Yesus menjamin kalian masuk surga? Dari tadi aja itu ibu nggak jawab. Emang kapan Yesus menjamin ibu masuk surga? Yesus mengatakan kehidupan kekal itu kalau mengikuti perintah Allah Bapa. Gimana sih Bu? Kok balik lagi ke tema tadi? Bu, Yesus tidak pernah menjamin dari dirinya sendiri. Coba tunjukkan. Bahkan dia katakan itu surga Bapakku loh. Bukan yang punya lebih, dia yang loh. lebih paham Dia menyiapkan tempat loh. Coba itu kalau mana dasar bawa pendeta ibu ke sini, tunjukkan kepada saya para ahli, bahwa ada contoh. Apa? Contoh konsep Tritunggal itu yang lebih paham tuh yang saya tahu itu Raja Debat. Tolong loh, kalau memang jujur mau Bu, jangankan si Raja yang Debat benar itu. Bu, jangankan si Raja Debat, Ibu suruh Yesus turun ke sini, saya tungguin. Bahkan Paulus ke sini saya tungguin. Kan, Jangan usah Raja Debat. Itulah buktinya. Ya, Teripa kalau memang jujur mau tahu konsep ketuhan yang ya suruh dia ke Raja sini. Debat Suruh dia ke sini. Suruh dia ke sini, berani nggak dia ke sini? Undang aja. Nanti saya Ibu lah. Kok saya yang harus? Bu, saya ini bukan orang yang membutuhkan pengetahuan dari orang Kristen awam. Saya membutuhkan pengetahuan dari orang Kristen yang kredibel, scholar, pendeta, evangelis. Si Raja Debat siapa? Saya tanya, tunggu. Saya Raja Debat itu siapa? Pendeta. Bu, saya tanya, Raja Debat itu siapa? Saya ini mahasiswi. Saya tidak butuh ilmu dari tukang cilok, ngaku-ngaku Raja Debat. Bu, kalau ngaku Raja Debat, saya juga bisa ngaku istri Yesus, Bu. Asal yang memegahkan diri itu udah kurang bagus loh menurut saya. Loh, justru si Raja Debat itu namanya apa? Ibu lihat ya, namanya saja Raja Debat, dia sudah memegahkan diri. Itulah iblis. Ibu tidak sadar sudah menampar si Raja Debat. Tapi saya tidak pernah bacakan satu debat. Saya tidak pernah. Bu, nggak usah banyak cerita. Ibu suruh si Raja Debat itu ke sini dan tunjukkan apa kredibilitasnya sebagai seorang yang betul-betul bisa bicara agama. Saya sudah katakan, saya tidak butuh ilmu dari jemaat awam yang ngaku-ngaku Raja Debat. Kenapa? Sama kayak ibu nih dari tadi nih, ya muter-muter kata umat aja nggak paham. Saya adalah orang yang mencintai juga diri saya. Saya harus membatasi akal. Ya, saya tidak mau bicara dengan orang sembarangan yang ngaku-ngaku. Kalau memang saya mau ngomong dengan orang sembarangan yang ngaku-ngaku, kenapa saya nggak ngomong saja sama ODGJ, Bu? Mending saya ngomong ke rumah sakit jiwa. Kamu Nasution? Iya, saya Nasution. Kamu Pak Jokowi? Iya, saya Jokowi. Saya percaya lagi. Mending saya ngomong sama ODGJ. Ini Raja Debat. Emang dia siapa? Profesor, doktor, pendeta, evangelis. Ibu tahu nggak kerjaannya siapa Raja Debat itu? Kerjaannya apa? Nama aslinya siapa? Nggak tahu, tapi inilah kenapa ibu sesat. Hanya karena namanya Raja Debat, menghujatnya pintar, ibu langsung jadikan dia patokan keyakinan ibu. Menghujat lagi. Sementara ibu nggak tahu. Saya tanya, ibu bilang si Raja Debat itu paham tentang konsep ketuhanan Tritunggal. Saya tanya, siapa dia? Menyandarkan ilmu kepada orang yang tidak dikenal. Inilah kenapa orang sesat. Saya kalau ditanya, ibu Nirita percaya tentang tauhid, siapa yang ngajarin? Muhammad Sallallahu. Cuman saya kurang pintar. Bu, udah Bu, saya ini lagi nggak mau kayak kita tuh lagi di arisan ngomongin orang lain yang nggak ada urusannya dengan saya, tidak menambah apapun kepada saya, buang-buang waktu saya. Yang mau diskusi aja ya, ibu sudah selesai ya. Ibu cari belajar dulu bahasa Indonesia. Udah, saya mau sama orang yang maju. Tuhan aja suruh. Coba Alfia ngomong sama kakaknya Uli. Apa sih? Nyuruh Tuhan mau kok nggak sopan? Bu, tunggu. Untuk menjelaskan Tuhan ibu itu sering turun, Bu. Oke, saya kasih. Tuhan ibu bahkan menggendong. Ya, ini nih. Bukan menghujat. Ini saya kalau bilang Tuhan ibu suruh turun karena Tuhan ibu sering turun nih. Saya kasih data nih. Tuhan ibu bahkan menggendong nih.
Tuhan Ibu Tunggu menggendong dikasih Tuhan data, Bu. Ibu. Tunggu dikasih data, Bu. Tunggu Bentar dikasih data, Bu. dulu, saya Tunggu. kasih data dulu. Tuhan Ibu menggendong orang nih ada. Jadi Tuhan Ibu tuh wajar turun menurut agama Kristen. Bahkan Tuhan Ibu tuh datang ke Mekah loh, Bu. Nggak tahu saya, mungkin lagi menyembah Allah dia. Jadi dianggap tapi cara penyampaiannya suruh Tuhan. Aduh, dari situ otaknya loh, kita Ibu bilang bisa nilai Ibu bilang hanya si Raja Debat. congor TU ini memang Makanya salut dengar saya dulu. congornya lancar. Ibu itu sebenarnya penghujat. Cuman Ibu itu sok baik depan saya. Saya membukakan siapa Ibu sebenarnya. Ibu adalah pengikut Raja Debat. Raja Debat itu penghujat. Saya membuktikan kalau Ibu sebenarnya sok baik tapi penghujat. Nah, bukti kalau Ibu penghujat adalah Ibu sakit hati ketika saya katakan jangankan si Raja Debat. Saya kalau Tuhan Ibu pun menjelaskan ke sini tentang Tritunggal, saya tunggu. Itu bukan penghujatan, tapi tantangan. Kenapa? Tuhan Ibu sering turun nih. Tuhan menggendong nih. Menggendongku ke toilet. Nih Tuhan. Itulah, makanya Ibu belajar. Saya tegas orangnya, nggak usah pakai sosok bahasa ini. Tuh, nih. Nah, Yesus menggendongku ke toilet tuh. Ntar. Ada datanya kok saya. Kalian yang penghujat. Ibu dirocos terus sih. Dirocos terus. Ibu tuh penghujat. Ikut si Ibu ternyata pengikut si Raja Debat. Pantesan Ibu kayak gini. Nggak usah sosok baik depan kami umat Islam. Saya tahu nih. Tuhan Ibu menggendong nih. Arti umat. Nih, tengok nih. Tuhan Ibu menggendong nih. Muslim. Saat aku sakit Tuhan Yesus menggendongku ke kamar mandi nih. Nih, Tuhan Ibu turun nih. Tuh. Yang nggak diakui. Nih. Itu Anda bawakan. Udah jangan di mute host. Biar aja biar dia baca ini. Nih, saya tantang Yesus menjelaskan Trinitas ke saya. Nih. Nih Tuhan Ibu pernah turun loh gendong Bapak ini loh. Bapak ini hebat loh bisa digendong. Ibu pernah nggak digendong Yesus? Itu kesaksian bertadin. Kalau gambar-gambar itu bisa dibikin-bikin oleh si penghujat. Ini Yusuf Manubulu. Ini YouTube Manubulu. Ini pendeta ya Bu. Ini ya udah. Dari mana Ibu tahu kalau dia dari mana Ibu bilang? Dari mana Ibu tahu kalau dia mengaku pintar? Ini Yusuf Manubulu Bu. Ini pendeta Ibu namanya Yusuf Manubulu. Dia udah pernah ngeliat Yesus tangan Yesus bolong kata dia. Mau profesor, mau paus saya nggak. Ya udah kalau gitu siapa Ibu saya dengarkan. Ibu aja nggak percaya sama paus Ibu kok. Ngapain saya dengarkan Ibu? Udah gantian yang lain. Udah mulai yang saya ini. Udah makasih. Udah kelihatan kok dia pengikut Raja Debat. Ibu ini kayaknya ahli Trinitas deh. Kalau saya ahli mungkin saya udah buka room. Saya kan tadi udah bilang jemaat biasa. Kak Podi, coba ngomong sama Alfi bentar Kak Podi ya. Bebek ngomong sama Alfi nih. Kakak tahu nggak Raja Debat itu berguru ke siapa? Kenal nggak siapa gurunya? Perlu saya tahu tuh karena saya bilang lebih tahu kan dari saya. Pernah dijelaskan kan? Kakak kalau nggak tahu siapa gurunya, bagaimana kakak bisa menstandarkan ilmu pengetahuan kepada beliau? Bisa nggak dia menjelaskan apa itu humeis, poneite, mehodidas, kalos, kaihokrios? Bisa nggak? Bisa coba mana ada waktu bisa baca original teks. Sejak kapan Raja Debat bisa baca Grekoina? Sejak kapan Raja Debat itu bisa baca Grekoina? Atau yang di dalam Injil Yohanes 13:13 nih, Injil Yohanes 13:13. Antum tadu'unani mu'alliman wa sayyidan. Tuhan Anda itu secara dengan sayyid doang itu. Di terjemahan lain doang dikatakan guru wa sayyidan. Di terjemahan lain doang dikatakan guru dan Tuhan. Sementara di bahasa Arabnya mu'allim, guru, wa itu dan sayyid. Sayyid itu junjungan Tuhan, orang yang dihormati, bukan Tuhan. Perhatikanlah. Jadi tolong himbauan kepada yang Ibu katakan sebagai Raja Debat lah. Ajak ke sini. Kalau memang jujur silakan aja. Anda kan ajak ke sini. Saya lihat sendiri kan boro-boro saya. Udah Ibu udah. Artinya Ibu udah gak mampu udah. Yang lain ya, saya nggak mau buang-buang waktu. Yang lain yang bisa diskusi sama saya naik, kalau tidak nggak usah. Bu, saya ini orang yang menyediakan waktu untuk mengedukasi publik dan tidak mau buang-buang waktu. Saya tidak dibayar, Bu. Sedangkan dosen yang dibayar saja dia berhak marah loh kalau ketemu sama murid ngeyel. Dia suruh keluar itu dari kampus, Bu. Apalagi saya yang nggak dibayar di sini. Jadi saya Ibu udah diam, udah Ibu diam. Ibu belajar dulu. Saya sudah bilang Ibu belajar. Bu, Ibu belajar bahasa Indonesia dulu. Ibu belajar. Oh ya, bukan Bu. Bukan, Ibu muridnya murid saya. Murid saya Ibu, muridnya guru PAUD. Silakan Ibu belajar dulu bahasa Indonesia, baru nanti ketemu lagi sama saya ya Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Mohon maaf. Anda guru saya.
Udah Ibu turun. Ibu mau Coba ngejar aku aja tes debat dulu. udah. Tolong nih, aku tes dulu bahasa Indonesia dia. Aku tes dulu ya. Maaf. Bu, saya tes dulu bahasa Indonesia bentar sebelum turun. Bu, saya tes dulu bahasa Indonesia. Tritunggal artinya apa, Bu? Bahasa Indonesia coba, Bu. Jika di dalam Tritunggal satu, artinya apa? udah. Di kitab Anda juga ada saya lihat. Astagfirullahaladzim. Saya mau tes Ibu bahasa Udah saya Indonesia. udah bilang doang. ini penghujat sebenarnya. Dia ini penghujat, dia pengikut aja debat. Iya, udah, Penghujat itu artinya adalah bukan hanya yang berkata-kata kasar dan kotor, tetapi orang yang mempelintir kitab orang lain, bahkan mempelintir kitabnya sendiri, bahkan mengatakan Tuhannya sendiri jelek, Tuhannya terkutuk, itu penghujat. Udah, saya udah bilang dari tadi, yang diskusi sama saya, kalau bisa transfer knowledge, saya lagi butuh ilmu. Kenapa saya butuh ilmu? Saya lagi nyari dari kemarin, dari beberapa tahun silam. Apa alasan Yesus dikatakan juru selamat? Di dunia nggak selamat, di surga juga nggak selamat. Mana datanya? Itu loh. Dari tadi kan saya minta begitu. Ibu sudah saya bilang dari awal. Bu, ibu kan jemaat awam. Ibu nggak usah berdebat, berdiskusi sama saya. Ibu belajar saja sama saya. Ibu bilang, iya Cik Uni. Tahu-tahu menjelaskan. Ujung-ujungnya nyodor-nyodorin Raja Debat. Ibu bininya si Raja Debat. Kenapa butuh banget Raja Debat itu didengarkan? Siapa dia? Namanya nggak tahu, orangnya siapa. Udahlah, kami umat Islam ini bukan umat yang bisa kalian perintahkan sesuka hati kalian. Kami di sini mengedukasi dengan sukarela dan kami membatasi juga, nggak mau berhadapan dengan binatang. Ya, silakan yang mau diskusi aja. Ya, yang mau diskusi aja. Yang tidak mau diskusi tidak dipaksa di Komal ini. Tadi saya sudah bilang tadi di awal-awal. Silakan. Kak Ros, lanjut Kak Ros. Atau Alfi, silakan. Apa nih? Syaratnya harus pandai bahasa Indonesia. Iya, Syaratnya bahasa harus Indonesia. mengerti bahasa Indonesia. Itu syaratnya.